Kita mulai saja ya, walaupun 4 orang. Ini Velogister siapa ya? Bang James atau siapa? Ya, terima kasih sudah sudah bergabung di Siap, Mas. Oke. Di sesi 43 atau 43 nggak salah. Ya, jadi di sini kita temanya hukum kasih, secara khusus mengasihi diri sendiri ya. Jadi hukum kasih itu kan secara umum kan kasihlah Tuhan dan kasihlah sesama gitu. Nah, nanti kita melihat ayatnya, kemudian di akhir kita coba penerapan ke kita apa gitu dari hukum kasih ini gitu ya. Baik, saya akan share screen. Ini ya, Chrome tab. Oke, di Chrome saya share ini tab dari situsnya et.net. Jadi pergumulan tentang hukum kasih itu didahului itu dengan mengasihi diri sendiri. Nah, mengasihi diri sendiri itu, ini intro ya. Jadi mengasihi diri sendiri itu pasti didahului dengan kita mengenal diri kita gitu. Kita mengenal diri kita, mengenal batasan-batasan kita, kemampuan kita, termasuk nanti kalau teman-teman masih ingat bahasan-bahasan saya tentang kekuatan lahiriah gitu ya. Jadi mengasihi diri sendiri itu termasuk mengenal saya tuh batasan lahiriah saya seberapa, kekuatan lahiriah saya seberapa, kelemahan lahiriah saya seberapa. Kita melihat Paulus pun dia punya kebanggaan lahiriah, dia merasa orang saleh, didikan Farisi yang paling ketat, paling ganas gitu ya, paling disiplin rohani mungkin bahasa kita sekarang. Terus seakan-akan tidak bercacat gitu. Tapi akhirnya dia menganggap wah itu semua sampah. Ini semua sampah gitu, karena ternyata itu useless, tidak berguna gitu. Dan pada akhirnya dia dikatakan melihat tingkap-tingkap surga, tingkat ketiga mungkin. Itu tradisi Yahudi ada sendiri tentang ajaran tingkap surga. Yang saya fokuskan adalah bahwa dia diberi duri dalam daging supaya tidak sombong. Nah, duri dalam daging itu ada roh yang menggocok dia, mengganggu dia dengan segala membuat dia tidak sombong lah, intinya begitu. Jadi mengasihi diri sendiri itu seperti Paulus ini gitu. Kita bisa berseru, Tuhan ambillah kelemahanku gitu ya. Ambillah pokoknya sesuatu yang membuatku tidak sempurna dan jadikanlah sempurna. Itu yang perlu kita pahami gitu. Nah, nanti teman-teman yang merasa punya kebanggaan lahiriah, aku tuh kuat, aku tuh nggak punya celah, aku tuh pasti bisa gitu. Nah, nanti suatu ketika akan mengalami breakdown, kehancuran lahiriah. Nah, ini dulu pernah saya bahas. Jadi kita yang pertama berarti harus tahu kita kekuatan lahiriah kita apa, terus kita jadi mawas diri. Seandainya dihancurkan, apa yang akan terjadi? Jadi saya bisa memahami kenapa saya harus mengalami kehancuran lahiriah gitu. Dari relasi ditinggalkan kawan-kawan gitu, kemudian dari kerohanian dicibir, dari fisik ya saya dari dulu punya beberapa kelemahan jasmani gitu ya sakit gitu. Jadi karena sudah terbiasa sakit gitu, jadi ketika mengalami sakit jasmani ya itu tidak kaget gitu ya, artinya biasa. Walaupun masih bergumul kok masih kena gitu.
Tapi secara mental sudah terbiasa, ya sudah, mau gimana. Jadi saya fokus ke bagaimana mencari solusinya, bukan soal kok saya masih kena dan sebagainya. Nah, ini penting sebagai intro ya.